Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengan dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami mau bekerja, kami mau melakukan kehidupan kami sehari-hari. Kaulah Tuhan yang memimpin kami Tuhan, melalui roh-Mu ya Tuhan di dalam roh kami. Berbicara Engkau Tuhan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami menjadi kekuatan, petunjuk dalam jalan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul kita pada pagi hari ini adalah Mengapa Allah dalam pribadi Roh Kudus harus datang kepada manusia? Mengapa Allah dalam pribadi Roh Kudus harus datang kepada manusia? Landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Yesus telah datang ke dalam manusia dengan tujuan untuk merekonsiliasi hubungan Allah dengan manusia. Menebus dosa besar manusia. Allah dalam bentuk pribadi Yesus Kristus datang ke dunia, menunjukkan kasih-Nya, mempraktekkan apa yang ada dalam firman Tuhan, mengajarkan kebenaran-kebenaran, cara mengasihi, menyayangi, melindungi, mencintai sesama, juga mencintai Allah. Bahkan Allah sangat mencintai manusia dan Dia menunjukkan Dia rela mati di kayu salib demi umatnya manusia yang Dia kasih untuk dapat hidup bersama-sama dengan Dia kelak di paradiso atau di surga. Tetapi manusia ada yang percaya kepada Tuhan, tapi lebih banyak yang tidak percaya. Mereka mengeraskan hati. Walaupun mereka telah melihat tentang perbuatan kebaikan-kebaikan Tuhan, walaupun mereka tidak menemukan kesalahan-kesalahan pada Yesus Kristus, tapi mereka mengeraskan hati untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka lebih senang mengikuti keinginan daging mereka, hawa nafsu, kebencian, kedengkian, iri hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, dendam, amarah, keegoan diri. Itulah keinginan daging kita dan mereka tetap bertahan di sana. Bahkan mereka sampai membenci Yesus tanpa alasan. Itu firman yang dikatakan Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sudah datang dan sedikit orang yang percaya, tapi lebih banyak orang yang tidak percaya kepada Dia. Allah sebagai pribadi Yesus, Allah sebagai Allah Bapa dan Allah sebagai Roh Kudus terus menyayangi manusia untuk manusia itu tidak hilang atau diambil oleh si iblis atau kuasa kegelapan.
Ciptaan yang Dia kasih itu harus bersama-sama dengan Dia. Sehingga Yesus harus pergi meninggalkan manusia itu, bertemu dengan Allah Bapa. Dan untuk itu, setelah Dia pergi ya, Dia punya tujuan, Allah sebagai pribadi Roh Kudus datang kepada manusia. Allah sebagai pribadi Roh Kudus datang menemani manusia. Karena Allah mau bahwa manusia itu harus menjadi bagian dari dirinya. Jadi apa tujuan Roh Kudus datang kepada manusia? Roh Kudus datang kepada manusia itu adalah untuk menginsafkan dunia. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 mengatakan, ketika Ia datang atau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus, Allah sebagai pribadi, Roh Kudus datang pada manusia mengingatkan tentang kebenaran. Dan menyatakan bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta yang mengasihi mereka dengan melakukan segala apa yang Dia perintahkan dalam firman-Nya. Roh Kudus itu terus berdengung tentang kebenaran, menginsapkan tentang kebenaran, walaupun manusia mengeraskan hatinya tentang kebenaran dan mengaku tidak benaran dalam hidupnya. Tapi suatu saat Roh Kudus akan menyatakan, ya benar, itulah kebenaran itu Yesus. Ampuni aku mau datang kepadamu. Dan yang ketiga, tugas dari Roh Kudus adalah penghakiman. Mengingatkan manusia bahwa ada penghakiman. Banyak orang di dalam dunia ini yang masih belum percaya tentang penghakiman akan surga dan neraka. Mereka merasa bahwa hidup ya di sini saja. Hiduplah bersukacita, bersukaria, mengagungkan egomu. Karena setelah kamu mati, tidak ada apa lagi yang dilakukan. Itu harus diinsafkan oleh Roh Kudus bahwa ada hari penghakiman. Bukankah pengakuan iman rasuli mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sanalah Dia kelak untuk datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Roh Kudus terus bekerja dengan proses waktu di setiap umat manusia, bahwa menyatakan bahwa akan ada hari penghakiman itu. Bahwa kebenaran adalah kebenaran. Oh, Yesus adalah juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lutut dan berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus akan memberi kerajaan. Percayalah kepadaku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada kalau tidak melalui aku. Hal-hal itu terus didengungkan oleh Roh Kudus. Sehingga fungsi Roh Kudus itu ya sebagai roh kebenaran itu yang mengingatkan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah kita melakukan itu, maka keinginan daging kita lambat laun akan semakin berkurang. Dan keinginan roh atau buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kepenguasaan diri, kemurahan, semuanya itu akan berbuah dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu, bukalah hati, datanglah kepada Tuhan, terimalah Roh Kudus, dan teruslah berbuah. Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak berbuah, dia ranting itu akan dipotong. Tapi barang siapa yang berbuah, dia akan dibersihkan agar kembali berbuah dengan lebat. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.